Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kominfo dan wargi Pangandaran dimanapun Anda berada, pernahkah kalian punya unek-unek yang mungkin ingin kalian laporkan, ingin kalian sampaikan, tapi kalian tidak tahu di mana harus menyampaikan ini, harus melaporkan ini, seperti itu? Kemudian apakah kalian pernah mendengar tentang istilah span lapor? Jadi pada hari ini saya Reza Imam Malik, kita akan berbincang-bincang tentang span lapor hanya di podcast Kominfo Pangandaran. Oke, sebelum kita mulai perbincangan kita pada hari ini, mungkin saya ingatkan dulu untuk seluruh netizen yang belum subscribe Kominfo Pangandaran, silakan subscribe, klik tombol loncengnya ya. Sudah hadir pada pagi hari ini dua narasumber kita, yaitu Bapak Dudung Cahyadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Reza. Bapak Dudung Cahyadi ini sebagai Kepala Bidang ya Pak ya, Kepala Bidang IKPS, betul. Informasi Komunikasi Publik dan Statistik dari Diskominfo Pangandaran ya Pak ya. Betul Mas Reza. Kemudian sudah hadir pula Ibu Sabrina Larasati. Ya, Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Di sini sebagai admin dan operator span lapor ya Bu ya? Iya, admin instansi SP4N lapor. Ya, berarti di Diskominfo Pangandaran juga ya Bu ya? Diskominfo Pangandaran, Ya. betul. Oke, mungkin sebelum kita bahas dulu Pak tentang span lapornya. Kan kita lihat di media sosial akhir-akhir ini tuh banyak sekali Pak netizen itu yang sering upload story atau status gitu ya, yang isinya itu keluhan-keluhan seperti itu Pak. Betul. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sebagai dari Dinas Kominfo gitu ya, itu ada tanggapan seperti apa Pak mengenai netizen ini Pak? Baik. Terima kasih Pak Reza atas pertanyaan. Sahabat Kominfo dan warga masyarakat Pangandaran, gitu. Seperti yang kita ketahui dan kita sadari, gitu, bahwa sekarang sudah zaman digital, gitu kan. Penetrasi internet sudah sangat luar biasa sekali. Nah, berdasarkan data-data yang ada bahwa dari seluruh penduduk Indonesia sendiri itu pertumbuhannya sangat pesat. Pertamanya tiap tahunnya itu sekitar 10 juta, nah itu kan, gitu. Ya, termasuk di Pangandaran juga sama. Nah, ini bagian dari wilayah Republik Indonesia, nah gitu kan. Termasuk masyarakatnya juga, nah gitu rata-rata sudah mempunyai gadget atau smartphone, gitu kan, nah gitu. Nah, kemudian dengan penetrasi internet ini luar biasa kita dimanjakan. Nah, dalam hal misalkan menambah pengetahuan, wawasan, nah gitu kan. Kita nggak usah susah-susah sekarang, nah gitu kan, nah gitu. Ingin hiburan, nah kita tinggal buka YouTube, nah gitu kan, ataupun TikTok, nah gitu kan. Kemudian misalkan untuk ibu-ibu, misalkan terutama ibu-ibu muda yang baru menikah, nah gitu kan, dalam masalah masak-memasak, nah gitu kan. Itu kan tidak diajari gitu kan, misalkan tidak diajari kecuali kalau anaknya memang respect membantu ibunya gitu kan gitu. Tapi dengan zaman sekarang sulit sekarang anak-anak untuk membantu bapak dan ibunya di rumah, nah gitu kan. Ya lebih akrab dengan smartphone ya, nah gitu kan, nah gitu. Lebih dekat dengan smartphone ya, gitu ya. Akhirnya ketika dia menikah mungkin nanya ke ibunya atau ke mamahnya, nah gitu kan, nah, atau ke mertuanya, nah gitu. Agak riko juga, akhirnya bisa searching juga lewat internet gitu kan. Nah, lewat Google Search gitu kan, gitu. Itu. Kemudian ketika ada permasalahan kita misalkan ada bantuan dari pemerintah yang kita sebut dengan bantuan sosial gitu kan. Nah, itu juga kita bisa saling tahu dengan mengetahui informasi yang disampaikan di media sosial seperti Facebook, nah gitu kan, nah gitu. Nah, suka diungkapkan, oh saya dapat bantuan. Nah, ternyata ya saya tidak, nah gitu kan. Nah, kemudian ada yang komplain, masa saya status ekonominya seperti ini tidak dapat, yang dapat itu lagi, nah gitu kan. Nah, saya curiga, nah gitu kan, mungkin ini kerabatnya dari RT RW-nya atau perangkat desanya, nah gitu. Dari pengurusnya gitu ya Pak. Dari pengurusnya, itu salah satu mungkin ungkapan yang mungkin kebenarannya itu masih diragukan, nah, belum bisa dipertanggungjawabkan, nah, gitu kan. Alasan kenapa, nah gitu kan, dia hanya menyatakan diri bahwa saya layak untuk dapat bantuan sosial. Betul. Hanya dengan ungkapan bahwa saya misalkan perekonomian seperti ini, nah gitu kan. Tidak dijelaskan secara rinci dan tidak diverifikasi oleh petugas, nah gitu kan.
akhirnya mungkin bisa jadi fitnah atau jadi gibah, bahkan mungkin jadi polemik. Nah, gitu. Dan yang saya amati dari Dinas Kominfo, nah media yang paling banyak digunakan di media sosial itu adalah Facebook untuk masyarakat Pangandaran, gitu kan. Yang kedua adalah di Twitter, nah kemudian WhatsApp, kemudian YouTube. Nah, Kominfo sendiri memantau media sosial ini, nah gitu kan. Kebanyakan saya sendiri memantau di Facebook, nah gitu kan. Kemudian di Twitter, nah gitu, dan di YouTube, nah gitu kan. Kalau Instagram gitu Pak? Termasuk Instagram juga, Instagram nah gitu. Cuma durasinya Instagram mungkin termasuk kelas tinggi gitu ya, pengkonsumsinya. Iya. Nah gitu kan. Iya, Jadi betul. agak jarang yang melihat gitu kan. Nah, gitu kan. Termasuk TikTok juga. Nah kadang-kadang TikTok ini digunakan untuk hiburan-hiburan, termasuk Instagram gitu kan. Nah gitu. Jadi untuk info-info masalah gundah gulana gitu kan, itu disampaikan di Facebook, nah gitu. Nah. Khusus gitu ya Pak, malah Betul, jadi kan? tempat curhat gitu. Ya, harapan kami dari Dinas Kominfo, apalagi sudah bergulir tentang keterbukaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, kemudian bergulir juga Undang-Undang ITE, nah gitu kan. Masyarakat sekarang tidak, kalau berkeluh kesah tidak melalui media sosial lagi, nah gitu kan. Ada kanal-kanal yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dalam masalah layanan untuk masyarakat, nah gitu kan, nah gitu. Nah, kenapa tidak disarankan untuk di Facebook atau di Twitter? Itu tidak ada solusi, nah gitu kan, tidak ada solusi. Bahkan yang ada mungkin kalau misalkan ada orang yang tidak enak hatinya, nah itu bisa mengadukan dan itu bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Yang paling rendah adalah perbuatan tidak menyenangkan. Itu datanya mudah saja, itu tinggal di screenshot, nah gitu kan. Nah, screenshot kemudian lapor ke aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian. Itu bisa ditindaklanjuti dengan tindakan pidana, nah gitu kan. Ada sanksinya, baik sanksi denda ataupun kurungan, kira-kira seperti itu. Nah, pemerintah, nah gitu kan, ketika keluh kesah itu salah satunya mungkin ini adalah dari layanan pemerintahan terhadap publik atau terhadap masyarakat, nah gitu kan, nah gitu. Itu yang banyak dikritisi, nah misalnya gitu. Jarang yang antar individu dengan individu, nah tapi biasanya layanan yang disampaikan oleh aparatur dari pemerintahan. Nah sekarang sudah ada aplikasi SP4N Lapor. Itu kependekan dari sistem P yang pertama adalah pengelolaan, P yang kedua adalah pengaduan, kemudian P yang ketiga adalah publik, dan N-nya adalah nasional, lah gitu. Kemudian lapornya sendiri adalah layanan aspirasi publik online rakyat, nah gitu. Itu singkatan dari SPAN Lapor. Ini dirilis oleh Kementerian Pan-RB, nah gitu kan, sebagai pembinanya. Kemudian ada pengawasnya dari Kantor Staf Kepresidenan atau yang disebut dengan KSP dan Ombudsman, nah gitu. Nah diharapkan masyarakat sekarang kalau ada keluh kesah, kemudian kalau ada aspirasi, nah gitu kan, keluh kesahnya mungkin yang digarisbawahi adalah layanan publik. Nah, apa sih layanan publik? Nah, layanan yang disampaikan oleh pemerintah melalui badan publik. Apa sih badan publik? Nah, gitu kan? Yaitu badan yang anggarannya dari menggunakan sebagian atau seluruhnya atau tidak sama sekali tapi berkaitan dengan publik. Nah, kita sebut contohnya apa sih? Badan publik itu kantor desa, pemerintahan desa lah. Pemerintah desa itu termasuk badan publik. Pemerintahan kecamatan itu badan publik. Kemudian partai politik itu juga badan publik, nah gitu kan. LSM juga itu badan publik. Apalagi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapeda, Setda, nah itu. Nah itu yang paling banyak dikritisi karena apa? Karena memberikan layanan terhadap masyarakat atau warga Pangandaran dalam hal ini khususnya gitu kan, nah gitu. Nah itu yang dikritisnya itu adalah layanan, seberapa jauh sih layanan, nah gitu kan. Kemudian pemerintah tidak risih, nah gitu kan, nah gitu. Kalau memang itu benar, gitu kan. Intinya dari pemerintah sendiri itu sudah ada slogan begini, kita nggak usah risih, kalau memang kita bersih, nah gitu. Kalau hal tidak bersih, kita perbaiki. Nah artinya aparatur pemerintahan juga tidak fobia lah, gitu kan, terhadap aduan ataupun aspirasi, gitu kan, selama si aduan tersebut dan aspirasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
dengan banyak aduan ataupun aspirasi bukan menyatakan bahwa layanan publik dari pemerintah Kabupaten Bangkalan ini jelek, tidak. Nah, gitu kan. Tapi itu bahkan menjadi kontrol bagi aparatur pemerintah yang bekerja di pemerintahan agar memberikan layanan lebih baik lagi. Beda kalau misalkan di kita nggak ada yang mengadukan, nggak ada yang aspirasi, sehingga kita tenang-tenang saja. Padahal kita nggak tahu sih, nah gitu kan, apakah layanan ini sesuai atau tidak. Nah gitu. Nah cuma setelah kita bincang-bincang ini, Mas Reza, Mbak Ina ya, nah harapan saya dari Dinas Kominfo, masyarakat itu ketika menyatakan keluh kesahnya atau pengaduan dan itu bisa dipertanggungjawabkan, silakan menggunakan kanal yang resmi, yaitu SP4N lapor. Biasa kita nyebutnya span lapor karena angka 4-nya mirip-mirip A gitu ya. Nah gitu. Kita permudah gitu ya, Pak. Betul gitu ya. Dan nggak usah risih. Nah, asal syaratnya tadi, nah gitu. Kita bukan fitnah, nah gitu kan. Bukan gibah dan kita objektif. Ketika mengadukan ke SP4N lapor juga kan itu nanti disertai dengan bukti-bukti. Nah, jadi ketika buktinya nggak cukup, Pak Serja, dikembalikan lagi. Tidak cukup bukti, nah gitu kan. Dan nggak usah takut viral seperti kejadian-kejadian yang kemarin. SP4N lapor tidak membuat viral. Nah gitu. Artinya ketika mengadukan, baik itu dirahasiakan namanya atau tidak, nah gitu kan, nah gitu. Itu dijamin kerahasiaannya, nah gitu kan. Kemudian kita juga tidak publish. Nah jadi ada yang mengadukan si A misalkan dari desa B misalkan, kita publish enggak, nah gitu kan. Itu kita diproses secara berjenjang. Nanti teknisnya oleh Bu Sabrina, gitu kan, gitu. Nah intinya seperti itu. Nah yang membuat viral seperti kemarin itu bukan dari SP48-nya, itu eksesnya, gitu kan. Nah sambil ini konfirmasi juga, nah gitu, yang kejadian kemarin itu kalau mekanismenya sudah sesuai dengan prosedur, Mas Reza, nah gitu kan. Seseorang mengadukan, dicari dengan alat bukti, nah gitu kan. Sudah selesai, ditindaklanjuti dan ditutup, dan si yang mengadukan itu sudah memberikan bintang 5 di sana, centang langsung 5. Nah, ketika bintang 5 dia sudah merasakan puas. Akhirnya ujungnya, nah gitu kan, ditutup kan itu sudah puas, nah gitu kan. Dia membuat sesuatu, nah dan di-upload di media sosial. Itu yang membuat viral, nah gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk warga masyarakat dan sahabat Kominfo, intinya bahwa SP4N lapor ini insya Allah tidak akan membuat viral. Yang jelas pengadu atau penyalur aspirasi itu bisa dirahasiakan dan bisa juga terbuka. Nah gitu. Ketika rahasia ataupun terbuka kami tidak publish gitu kan. Nah apa sebabnya? Bapak dan Ibu sendiri atau warga masyarakat atau sahabat Kominfo bisa melihat sendiri sih lewat akun SP4N lapor. Begitu Mas Reza. Gitu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi Pak, ini span lapor itu jadi tempat yang solutif gitu ya Pak ya. Betul jadi, Mas Reza. Sosial media mengeluh di sana itu bukan sesuatu yang solutif gitu ya. Betul. Kemudian dari span lapornya sendiri itu span lapor ketika ya ini disclaimer ya, kita tidak memihak salah satu pihak gitu ya Pak, ketika kasus yang viral tempo hari itu. Betul. Itu bukannya kita memihak, tapi kita membahas hanya dari sudut pandang span lapornya saja gitu ya. Iya. Bahwa span lapornya itu tidak salah gitu ya. Tidak. Itu prosedurnya sudah sesuai semua ya Pak ya. Ya. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kalau boleh saya mau beralih ke Bu Sabrina ya Pak ya. Iya, silakan. Sebagai adminnya ya ini ya. Ya, admin instansi. Ya. Kalau saya bertanya soal jumlah nih, kita ngobrolin soal jumlahnya, penggunanya dari span lapor itu udah berapa banyak sih? Baik, kalau untuk SP4N lapor sendiri ini untuk ini ya, jadi aduan yang masuk begitu ya maksudnya. Iya, aduan yang masuk ke pemerintah Kabupaten Pangandaran, karena kalau span lapor itu kan memang sifatnya dia nasional. Nanti dari nasional dia akan didistribusikan ke Pemkab sesuai dengan aduannya. Jadi kalau aduannya ada untuk Pangandaran ya didistribusikan ke Pangandaran gitu kan. Nah kalau untuk Kabupaten Pangandaran sendiri ini jumlah aduan dari awal tahun dari Januari 2023 sampai dengan cut off-nya kemarin 30 Agustus 2023. Itu baru ada 19 aduan yang masuk. 19. Ini sebetulnya saya bingung antara harus senang atau harus sedih gitu kan. Karena kalau misalnya dilihat dari jumlah aduan kita sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain, terutama di Jawa Barat itu mereka banyak sampai ratusan. Rata-ratanya gitu ya. Sampai ratusan ya. Sampai ratusan. Iya, sampai ratusan. Nah, sampai ratusan. Dibanding itu kan kita masih sangat jauh. 19 aduan gitu dari awal tahun sampai sekarang.
Ini bisa menjadi ada beberapa indikasi. Yang pertama, apakah memang pelayanan publik yang diberikan di Kabupaten Pangandaran sudah sangat bagus gitu Saking kan? bagusnya, Saking sehingga bagusnya jadi aduannya tidak ada sedikit gitu ya. aduan gitu. Tapi kalau saya rasa pasti belum sebagus itu saya rasa, apalagi Iya. kita masih kabupaten baru gitu kan. Apalagi kalau lihat dari Facebook ya, Bina ya. Betul. Facebooknya yang- masih rame ya Pak ya, Masih rame. status keluhan masih Iya. banyak. Nah, untuk yang kedua indikasinya adalah bahwa masyarakat belum mengetahui tentang aplikasi lapor ini atau Oh, SP4N iya. lapor, sehingga tadi mereka banyak mengadu mengenai pelayanan publiknya di sosial media Iya. gitu. Padahal kita sudah ada kanal sendiri lapor ini tadi. Dan memang kalau untuk di SP4N lapor itu tahapannya berjenjang. Dalam artian nanti kan dia masuknya ke admin nasional. Jadi nanti didistribusikan ke kabupaten, baru oleh kita didistribusikan kepada dinas atau perangkat daerah yang memang memiliki wewenang terkait aduan tersebut. Oke. Nah, cuma memang kalau aduan di Span Lapor itu dibagi dalam beberapa tipe ya, bukan jenis. Jadi ada yang masuknya itu aspirasi. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya masyarakat Pangandaran atau wargi Pangandaran atau sobat Kominfo mau mengirimkan aspirasi bisa langsung ke lapor. Kemudian yang kedua pengaduan tidak berkadar pengawasan. Nah, pengaduan tidak berkadar pengawasan ini biasanya langsung kita distribusikan ke perangkat daerah yang membidangi. Yang terakhir adalah pengaduan dengan kadar pengawasan. Misalnya ada yang mengadukan tentang korupsi di sini, korupsi di sini. Nah, itu nanti kita sampaikan ke inspektorat. Nah, cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita melapor ke SP4N lapor ya. Ini kadang-kadang ada yang ngadunya cuma gini aja. Jalannya rusak di sini gitu. Di sini itu di mana? Gitu kan. Kita harus tahu gitu. Kita tidak bisa menindaklanjuti sesuatu yang kita tidak tahu lokasinya di mana gitu. Jalannya rusak di sini, memang ada fotonya. Tapi kan kita nggak bisa langsung tahu kan. Jadi gini ya, mungkin saya apa ya, kita bercandain dikit lah ya. Jadi admin itu manusia biasa ya, Iya, bukan betul. cenayang gitu. Kalau dikasih gambar terus tahu, oh ini ada di sini nih. Gitu. Nggak Kita tidak mungkin, terset gitu. Google Map di otak iya, gitu. iya. Nah, jadi untuk masyarakat Pangandaran atau wargi Pangandaran atau sobat Kominfo yang nantinya ada rencana, saya punya aduan ini, saya mau lapor, atau saya punya aspirasi ini, saya mau masuk ke lapor gitu ya. Mohon sertakan data yang lengkap. Nah, jadi misalnya kalau terkait bansos tadi yang rame gitu kan, saya tidak dapat bansos. Saya itu siapa gitu kan? Saya itu misalnya nama saya iya, siapa, iya. alamat saya di mana, alamatnya pun harus lengkap. Terus habis itu tidak dapat bansosnya bansos apa. Nah, itu harus jelas di situ. Bansos kan banyak ya. Iya, Nah, oke. itu jenis bansosnya apa yang tidak dapat, apakah PKH kah atau apa yang lain. Nah, itu harus dicantumkan di situ. Atau kalau jalan rusak, ya jelaskan jalan yang rusak itu di mana. Areanya gitu ya. Iya, di lokasinya. misalnya jalannya jalan apa, RT berapa, dusun apa, desa apa. Nah, itu dijelaskan secara rinci. Dan harus disertai bukti. Misalnya foto jalannya, oh benar nih rusak gitu kan. Nah, nanti kita akan teruskan langsung ke dinas terkait. Jadi kalau misalnya cuma saya nggak dapat bansos, saya itu siapa ya? Di mana lah gitu ya. Di mana gitu kan kita nggak tahu. Kenapa nggak dapat gitu ya? Kenapa nggak dapat? Nah, itu dijelaskan saja di situ secara rinci. Seandainya memang wargi Pangandaran, tapi saya takut gitu kan, ini teh ada data pribadi rahasia gitu ya. Nah, itu nanti wargi Pangandaran silahkan tinggal menggunakan fitur rahasia di situ. Nanti Oh, otomatis otomatis aduannya itu, jadi setiap aduan itu kan biasanya dipublikasi di beranda lapor gitu ya, website lapor itu. Nah, kalau menggunakan fitur rahasia, maka si aduan itu tidak akan muncul di situ. Aduan hanya akan muncul di menu admin dan juga di dinas yang menindaklanjuti dan di pelapornya. Nah, itu. Ya, kalau misalnya takut karena ada data pribadi, atau kalau misalnya mau melapor tapi takut namanya dilihat gitu kan, bisa nanti menggunakan fitur anonim. Takut namanya dilihat dan takut data pribadinya bocor, anonim dan rahasia gitu. Dua-duanya Itu bisa. dipakai gitu ya? Iya, bisa. Jadi tidak perlu takut. Kerahasiaannya dijamin. Dan seperti dan kami admin itu tidak pernah memposting apa yang masuk, aduan yang masuk itu kita tidak berani posting ya. Nanti takutnya kita yang kena undang-undang ITE gitu. Jadi tenang, rahasianya Ya, dijamin. dijamin Apalagi ya, kalau itu dijamin. sifatnya rahasia dan anonim. Nah, itu kami jamin kerahasiaannya. Mungkin yang paling penting nih Bu, saya tanya hal yang paling penting nih. Itu berbayar atau enggak ya?
Gratis sama lapornya sekali ya? gratis, tenang. Sepeser gratis. pun enggak ya? Iya tidak, ya paling kuota data gitu kan. Kalau kuota data kan kita ngisi setiap hari. Modalnya kuota data. Jadi ya memang kan untuk akses internet ya, karena laporannya melalui internet ya, hanya itu aja sih. Kalau laporan itu tidak berbayar, jadi gratis, karena memang itu bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat gitu kan. Jadi ya gratis lah, tenang aja, gratis. Tinggal download aja gitu. Atau masuk websitenya aja. Tapi ini juga guruan ya. Intinya tanpa kuota data juga bisa gitu ya. Tapi harus dekat-dekat dengan Wifi. Iya betul. Cari sumber wifi. Cari wifi ya Pak. Hotspotan gitu. Hotspot lah. Tethering lah kalau nggak ada tethering. Solutif sekali ya. Jadi makin menambah lebih gratis lagi. Tapi ada yang perlu ditambahkan Bina tadi tentang akuntabilitas dari pengaduan tersebut. Iya, harus betul. memenuhi unsur 4W1H. Betul. Itu ya, Bina ya. Ya, siapa? Terus apa sih? Where, di mana? Kapan? Iya. Terus How? Bagaimana? Nah, itu harus dijelaskan di situ. Ya intinya tadi datanya harus lengkap, jangan cuma saya nggak nerima bansos. Lah, admin kan jadi bertanya-tanya, saya itu siapa? Gitu kan. Di mana gitu ya. Di mana gitu? Apakah di planet Mars? Admin bukan cenayang ya. Bukan dukun kita. Bukan dunia maya, walaupun ini maya gitu ya. Iya, jadi kita tidak bisa meraba-raba, menerawang gitu, nggak bisa. Oke, mungkin setelah kita berbincang-bincang seperti ini, ternyata ada info juga dari tim kreatif kita, Pak. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Jadi siap. dari akun Kominfo Pangandaran, akun Instagram kita ya, itu sudah masuk ada 3 pertanyaan ya, kalau nggak salah. Itu mungkin bisa dibantu ditampilkan. Oke. Yang pertama dari @aihana ya, aihana_. Ini pertanyaannya, ini apa ya Min? Baru tahu. Nah ini mungkin salah satu sampel ya. Salah satu sampel netizen. Ya nggak bisa dibilang salah juga Pak gitu. Karena memang nggak tahu, makanya di sini kita ada, di sini kita hadir untuk memberikan edukasi gitu ya. Keren ya kita ya. Baik Mas Reza, Ya, terima Pak. kasih nih netizen Aihana. Ini saya nggak tahu tadi tidak memenuhi unsur 4W1H. Ini Aihana ini dari mana gitu ya. Gitu kan. Nah, terus satu dari mana, nah gitu kan. Kemudian profilnya tapi jelas ini perempuan, gitu ya. Nah, gitu Mas Irma. Fotonya Pak, ada Pak. Ini tadi yang pertama kita bahas tadi tentang masalah penetrasi dari internet gitu kan gitu. Intinya saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Kabupaten Pangandaran ini dalam masalah internet ini sudah terkoneksi gitu kan. Nah, walaupun belum 100% masih ada titik-titik yang blank spot mungkin seperti itu. Tapi dari pemerintahan salah satunya melalui Kementerian Kominfo sudah ada support gitu kan. Salah satunya dengan kegiatan bakti aksi, nah gitu kan. Ada taruhlah semacam WIPI di tiap desa seperti itu kan, nah gitu. Nah, kemudian saya juga yakin dan percaya dari setiap keluarga di rumah gitu kan, atau satu keluarga gitu ya, dalam satu rumah gitu kan, ataupun misalnya dalam satu rumah ada beberapa keluarga, ada beberapa kakak, nah gitu kan, nah gitu. Nah, itu rata-rata sudah mempunyai smartphone gitu kan, nah gitu. Cuma ya seperti tadi, nah gitu. Kita itu dimanjakan dengan teknologi dan belum begitu arif dan bijak dalam penggunaannya, nah gitu kan. Betul-betul manja kita dimanjakan. Mau hiburan, mau nambah ilmu pengetahuan, bahkan sekarang ada yang namanya kampus merdeka, belajar gitu kan, tanpa hadir di satu tempat gitu kan. Misalkan kalau kuliah di Universitas Galuh atau di Universitas Siliwangi atau Jenderal Sudirman gitu kan. Kita bisa dari tempat masing-masing seperti itu. Termasuk kegiatan rapat juga kita rata-rata tidak luring lagi atau berkumpul dalam satu tempat, tapi kita bisa daring gitu kan, gitu. Lewat online gitu. Termasuk kita juga dalam masalah belanja dimanjakan juga. Kita nggak usah datang ke pasar gitu kan, atau nggak usah datang ke butik gitu kan, tapi kita bisa belanja lewat online shop gitu kan, seperti itu. Nah, harapan kami mungkin warga masyarakat Pangandaran termasuk netizen ini bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan smartphone tersebut. Nah, intinya dalam masalah literasi digital. Intinya bahwa di kita memang seperti yang tadi dikatakan, penetrasi internet, pemilikan smartphone itu sudah lumayan bagus gitu kan. Tapi dalam masalah literasi digitalnya mungkin perlu ditingkatkan lagi Mas Reza, gitu kan. Nah, gitu. Sehingga nanti bisa menambah pengetahuan dan wawasan.
banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, termasuk ada yang namanya e-wallet, gimana seperti itu kan, nah gitu, e-commerce, nah gitu kan, seperti itu kan. Kemudian sekarang juga ada dengan aplikasi Span Lapor, ada aplikasi Sapa Warga di Kominfo ya Bu Ina ya, nah gitu, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah sekarang tadi sudah dibahas, semoga netizen Ayahana bisa ikut mendengarkan gitu kan, tercerahkan gitu, terbantu gitu ya, sedikitnya gitu kan. Nah kalau ingin lebih detail mungkin kami Dinas Kominfo terbuka setiap saat pada jam-jam kerja tentunya, nah gitu kan. Tapi untuk media sosialnya terbuka 24 jam, nah gitu kan, gitu. Nah untuk berdiskusi dan belajar bersama untuk saling melengkapi dalam rangka ya kita dalam masalah kebersamaan lah untuk mencapai tujuan yang pertama lah, tujuan dari pembentukan Kabupaten Pangandaran, ingin mensejahterakan masyarakat atau warga Kabupaten Pangandaran dengan literasi digital meningkat. Nah kita akan dimudahkan dan insya Allah untuk pencapaian kesejahteraan itu bukan hal yang mustahil gitu kan. Kita berdagang, kita sudah ada e-commerce, sekarang bisa jualan online shop. Yang tadinya kita hanya bisa menjual di dusunnya, area situ-situ aja gitu ya Pak, bisa bertambah ke lingkungan desa yang lain, bahkan di luar gitu ya. Keluar desa, kecamatan, kabupaten, bahkan luar kabupaten, keluar negara juga bisa. Nah itu kan luar biasa kan. Luar biasa. Setidaknya itu wilayah pemasaran menambah luas kan gitu. Ketika nambah luas berarti pangsa pasarnya juga menambah. Insya Allah mungkin kalau memang produknya bisa dipertanggungjawabkan, kualitasnya bagus, harganya murah, dan banyak dibutuhkan gitu kan, nah, dan tidak mengecewakan gitu kan, akan meningkatkan pendapatan perekonomian, meningkatkan PAD juga, dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Pangandaran. Nah, cuma ini jadi catatan juga ya Bu Ina ya. Nah kita sering kita diskusi di media sosial gitu kan, ada misalkan grup Facebook, nah yang jualan kuliner, nah tergabung misalkan jajanan Kalipucang, nah kuliner Pangandaran, wisata kuliner Pangandaran, atau Kalipucang atau Cijulang gitu kan, pada heran gitu. Kadang-kadang si yang menyediakan jasa layanan baik makanan atau pension gitu kan, terutama makanan yang saya lihat nah gitu. Saya perlu misalkan seblak sehah. Nah, berarti pas makan seblaknya langsung sehah gitu kan gitu. Pedes banget ya. Pedes banget. Gambarnya menarik. Nah, pas lagi sekitar jam 1 jam 2 lagi lapar-laparnya gitu kan. Makan yang pedes-pedes kan enak ya. Nah, gitu. Akhirnya pesan lewat online gitu kan gitu. Pas datangnya ditunggu-tunggu nggak datang, nggak memberikan jawaban. Ketika datang udah jam 4 sore gitu kan. Sudah 4 jam sore nah gitu kan, yang digambar di fotonya menarik nah gitu kan. Ini enggak, sudah dingin, terlambat lagi, udah makan lagi kan, itu cuma dikecewa. Artinya nah gitu kan, ya diharapkan netizen yang menggunakan media sosial tersebut harus istiqomah dan bertanggung jawab. Jawablah, tidak berat. Misalkan kalau memang sudah tidak tersedia, maaf Bapak, kami tidak bisa melayani Bapak, nah gitu, karena persediaan sudah habis, nah gitu kan, atau permintaan banyak, nah gitu kan, nah, silakan cari order yang sejenis ke yang lain. Itu mungkin lebih terhormat, gitu kan, nah lebih terhormat, nah gitu. Nah kira-kira seperti itu Mas Reza, nah gitu. Dan begitu juga untuk Neng Ayahana, netizen yang terhormat, nah gitu ya. Silakan Mas Reza. Ya, mungkin langsung lanjut ke yang kedua Pak. Kita masih ada pertanyaan lagi, yaitu dari Saudara Dika Setia Pratama 23. Span lapor bisa digunakan untuk masyarakat umum atau hanya untuk ASN? Baik, Mas Reza, Mbak Ina aja mungkin lah. Bu Ina ya, mungkin silakan. Untuk span lapor atau SP4N lapor ini semua bisa menggunakan. Jadi tidak ada batasan umur. Ya tapi kalau belum masih anak-anak ya saya rasa juga. Jadi pekerjaan kemudian sosial itu tidak ada. Jadi mau ASN mau bukan, nelayan misalnya petani atau misalnya pedagang, semuanya bisa melapor seluruh di SP4N lapisan lapor. masyarakat. Betul, gitu ya, Bu, seluruh ya? lapisan masyarakat. Jadi kalau misalnya merasa takut karena janganlah nanti kita nggak ditanggepin karena kita bukan ASN gitu kan. Minder enggak. Gitu ya, nah, minder tidak gitu. ada diskriminasi di situ ya. Atau misalnya ada abi mangan buruh katanya gitu. Jadi takut gitu kan ngelapor bisi atau takutnya tidak ada
tindak lanjut gitu, tidak direspon gitu, dicuekin, oh tidak. Jadi semua aduan yang masuk, semua laporan yang masuk dari kalangan masyarakat manapun, dimanapun gitu ya, kapanpun, itu akan ditindaklanjuti tanpa ada diskriminasi apapun di situ, gender, umur, pekerjaan, nggak ada. Jadi semuanya bisa lapor, silahkan. Kalau misalnya mau menggunakan aplikasi lapor untuk menyampaikan aspirasi dan menyampaikan aduan. Tapi ngomong-ngomong Mbak Ina ya, berdasarkan data itu yang lapor itu rata-rata bukan dari ASN ya? Bukan. Kebanyakan bukan. ASN-nya baik mungkin ya, jadi pakai atau apa Mas ya? Ya ada beberapa yang memang ASN, tapi sebagian besar memang bukan. Karena kalau ASN kan nggak mungkin dapat bansos, Pak. Ya memang. Nah mungkin gini, ASN itu tahu diri lah gitu kan. Masa saya ini ngaduin langsung aja lah ke atasannya atau pimpinannya Ya, gitu ya. bisa gitu. juga mungkin begitu. Itu angka yang bijak. Mas. Tapi memang kebanyakan bansos kan yang Tapi diadukan. bukan Jadi- berarti tidak boleh ya. Tidak Bukan berarti tidak boleh, boleh. juga. boleh melaporkan di situ. sekali, tidak Iya. masalah. Tidak ada tadi seperti tidak ada batasan dan tidak ada diskriminasi dari laporan Iya. yang masuk. Gitu. Siap. Oke, mungkin lanjut ke yang selanjutnya, masih ada ya? Satu lagi. Oke, masih ada satu lagi, silakan. Dari saudara Aji Yanuar. Ada aplikasi Android-nya nggak, Min? Nah, ini main aja langsung yang bertanya. Silakan. Bu Ina. Aplikasi Android sudah tersedia, silahkan langsung download di Play Store. Waduh, Oke. kayak promosi. Download di Play Store, nanti ketik aja lapor. Nah, nanti akan muncul di situ. Kemudian untuk menggunakannya juga sangat mudah. Tinggal daftar akun ya, register akun dengan menggunakan email atau misalnya kalau di Android kan biasanya kita sudah tersinkron ya Gmailnya, langsung pakai Gmail bisa atau pakai Facebook bisa, pakai Twitter juga bisa. Banyak pilihan ya. berarti Banyak ya? pilihan, betul. Nanti tinggal ketika kita mau mengadukan tadi jangan lupa aduannya harus lengkap. Kapan, siapa, kenapa, kapan, di mana gitu. Nah, itu harus lengkap. Jadi kalau misalnya tidak lengkap, tadi berpotensi untuk dikembalikan aduannya. Karena memang ya kita bingung juga kalau nggak lengkap gimana menindaklanjutinya. gitu kan. Pertanyaan sedikit nih. Kalau dikembalikan itu dari si pelapor itu dapat notifikasi nggak ya? Dapat ya? Iya, Dari akunnya dia. setiap tindak lanjut yang dilakukan oleh admin, misalnya dari saya nih, saya kan admin instansi ya, jadi admin Pemkap. Ada laporan A. Nah, laporan A ini diteruskan misal ke perangkat daerah B misalnya. Nah, ketika proses pelaporan tindak lanjut ini dari saya ke perangkat daerah B, nah itu dia dapat notifikasi. Nanti ketika ditindaklanjuti lagi dia dapat notifikasi lagi. Jadi Gitu. setiap tindak lanjut yang dilakukan itu pelapor selalu dapat notifikasi. Terupdate terus ya, Iya, berarti dia ya. terupdate terus, Oh, betul. oke. Dan itu pun nanti kalau laporannya tadi ya tidak bersifat maksudnya tidak bersifat rahasia dan anonim, itu juga akan tampil di beranda lapornya. Untuk pencarian laporannya nanti bisa menggunakan kode, jadi ada kodenya, kode lapornya itu, kode aduan. Nah, di situ. Seperti Oke. itu. Iya. Bentar Mas Reza, ada tambahan. silakan, dikit. Bapak. Nah, esensi dari SP4 laporan sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin kalau bahasa lebay ya mungkin bukan untuk menyakiti gitu kan. Tapi untuk melengkapi dan memperbaiki. Nah, maka ketika mengadukan juga dalam segi etika kita harus perhatikan juga jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar karena seperti itu. Intinya kita tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi mengadukan ini untuk perbaikan, peningkatan layanan. Misalkan gini, pernah ada yang di media sosial gitu ya, nah gitu di media sosial, ini Kominfo kerjanya apa sih, nah gitu kan, nah gitu, langsung dijawab sare, nah gitu kan, nah gitu. Itu nggak bagus juga sih, nah gitu kan. Nah, gitu. Kalaulah memang misalkan ada tuntutan yang lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi ekspektasinya ya sampaikan dengan pengaduan tersebut gitu kan dengan SP4 tapi dengan bahasa yang bijak nah gitu kan sebab ketika di layanan SP4 juga kalau segi bahasanya tidak bijak nah gitu kan nah gitu kalau sedikit menyalahi AYD sih nggak apa-apa ya Bu Ina ya gitu kan. Tapi kalau kata-kata kasar itu nggak akan ditanggapi nah gitu kan akan kami kembalikan nah gitu kan artinya tidak memenuhi esensi bahwa SP4 laporan ini adalah bentuk pengaduan ataupun aspirasi untuk perbaikan, untuk kemaslahatan, bukan untuk menyakiti, nah gitu kan, menyakiti seseorang ataupun pemerintahan ataupun masyarakat, nah gitu. Kira-kira begitu, nah gitu kan. Jadi sampaikan dengan arif dan bijak memenuhi unsur 4W 1H, nah gitu. Jangan gunakan kata-kata yang Kasar ya. kasar, Yang sopan-sopan aja. yang pantas sopan sebab ini esensinya untuk perbaikan layanan. Siap, Nah, siap, gitu. siap. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah selesai ya?
Oke, sebelum menutup acara mungkin mohon izin Bapak Ibu, mungkin saya recap sedikit. Jadi intinya Span Lapor itu silakan, Mas Reza, ya. intinya Span Lapor itu tempat atau wadah ya Pak, yang bisa digunakan untuk menampung aspirasi atau laporan, aduan, yang mana di situ itu bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian identitas terjamin, Betul. ya. Kemudian dengan tujuan untuk memperbaiki. Jadi tidak ada pihak yang sebenarnya dari hal ini tidak ada pihak yang dirugikan ya Pak ya. Betul, sama-sama Tujuannya, untuk memperbaiki diri. ya, sama-sama untuk memperbaiki seperti itu. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dudung Cahyadi dan Ibu Sabrina yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Sama-sama. terima kasih Mas Reza. Ya. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan atau unek-unek tentang apa yang ingin kalian tanyakan gitu, mungkin pantengin aja terus di IG kami, Kominfo Pangandaran. Nanti kami akan publikasikan Q&A ya, bentuknya story gitu. Nanti bisa kalian komen di situ, tuangkan apa yang ada di benak kalian, seperti itu ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.